anak perempuan yang jadi tempat reinkarnasinya Dewi Taleju. Dan kalau lu ngeliat dia lagi milih-milih makanan persembahan, itu berarti lu bakal dapet. Kita bahas kepercayaan lagi ya, sama tradisi-tradisi lagi. Suka gue soalnya. Kemarin kita udah bahas sekte Agori di India yang serem banget. Sekarang gue mau bahas satu tradisi di Nepal yang ngangkat satu anak cewek buat dipuja dan dijadiin dewi di sana. Tradisi yang niatnya pengen bikin si anak jadi mulia, tapi endingnya dia malah jadi menderita. Aduh. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tradisi kumari di Nepal di Learning by Googling. Kayak yang barusan gue bilang, tradisi kumari ini nih adanya di Nepal. Menurut National Geographic, masyarakat Nepal percaya kalau kehidupan mereka tuh dilindungi, dijaga, dan diawasi oleh satu dewi bernama Dewi Taleju. Nah, Dewi Taleju ini dipercaya selalu bereinkarnasi ke dalam anak perempuan. Dan anak perempuan terpilih inilah yang dijuluki sebagai kumari. Anak perempuan yang jadi tempat reinkarnasinya Dewi Taleju. Ini tradisi dari kapan? Masih menurut National Geographic, tradisi ini dipercaya udah ada dari zaman pemerintahan Raja Jayaprakasa Malla. Dan terus terpelihara sampai raja-raja berikutnya di dinasti Malla. Yang berkuasa dari tahun 1201 sampai 1779. Wah, udah dari lama juga ya. Kata kumari sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya putri. Bahasa yang digunakan masyarakat Newar di lembah Kathmandu. Jadi, dari zaman itu, setiap kota yang ada di lembah Kathmandu ini pasti punya kumarinya masing-masing. Ini kan kalau gini jatuhnya franchise ini ya. Jadi awalnya, di zaman dulu, kumari ini dipilih sama ratu yang memerintah. Tapi seiring zaman, sekarang yang punya wewenang milih kumari adalah kepala pendeta. Dan hebatnya, sampai sekarang, kumari ini masih dianggap sakral, masih dianggap agung. Bahkan nih, menurut Atlas Obscura, beberapa kali pemimpin dari negara-negara lain sampai datang ke Nepal buat ketemu sama kumari. Biasanya para pemimpin-pemimpin ini, pas datang, mereka bakal ikut ibadah di sana dan minta restu kalau lagi mau meresmikan peraturan baru. Perdana Menteri Nepal sendiri juga gitu. Beliau bakal datang ke kuil kumari pas bikin kebijakan baru. Minta ke kumari biar kebijakannya ini bermanfaat buat warga Nepal. Wah, bener-bener didewakan ya. कुमारी भन्छ नि कुमारी देवीकै बास भयो नि थाम्ने देउटा भन्नुहुन्छ सबैलाई हेर्ने. Oh iya, kumari sendiri kalau dari penggambarannya dia tuh digambarkan kayak gini. Punya 3 mata, satu di jidat kayak Tenzin Han. Itu kumari gimana kepilihnya? Nah, proses buat nemuin kumari ini kalau menurut Atlas Obscura tuh panjang dan ribet banget. Nggak bisa asal pilih. Proses pemilihannya sendiri bakal dilakukan dan diawasi oleh 5 senior Buddha Brajacarya, pemimpin religius kerajaan, pemimpin pendeta Taleju, sama astrolog kerajaan. Dan karakteristik dasar yang jadi syarat utamanya itu adalah kesehatannya baik, nggak punya luka dan bekas luka, nggak cacat, sama belum mengalami menstruasi. Oh, terus sama ini, nggak ada gigi yang hilang. Nah, nanti anak-anak cewek yang memenuhi standar ini bakal dipilih-pilihin. Habis syarat utama tadi terpenuhi, lanjut ke syarat berikutnya. Mereka harus punya batis laksan, harus punya 32 kesempurnaan tubuh. Kalau menurut Himalayan Asuka, beberapa contoh batis laksan tuh kayak bulu mata yang seperti sapi, dada yang seperti singa, horoskopnya harus sama kayak raja, rambut hitam lurus dan bermata gelap, terus pahanya harus seperti rusa, dan tubuh yang seperti pohon beringin. Berwarna on dunia yang ka, jadi kota yang ka berdalam lingkup itu, mereka mereka kundula. Kun kandula dana chuntan ayodula ayo fokusai we waha tunggola wa mahana ayo fokusnya ada saya orang sini kumari. Terus selain syarat-syarat tadi, anak-anak cewek ini juga nggak boleh takut sama darah dan nggak boleh takut sama manusia bertopeng. Dan buat nyeleksi yang bagian ini, tiap anak cewek bakal disuruh nonton kerbau disembelih. Terus abis itu bakal ada pria bertopeng yang nari-nari di atas darah kerbaunya tadi. Kalau si anak biasa aja berarti dia lolos. Kalau si anak ketakutan ya berarti dia nggak lolos.
Ini gue mikir yang ketakutan ini bakal trauma gak ya? Terus tahap terakhirnya, anak-anak cewek yang lolos ini bakal dikasih lihat beberapa benda yang sama. Dan dari beberapa benda itu ada satu yang punyanya Kumari. Nah di situ mereka harus nunjuk satu benda yang beneran punya Kumari. Kalau ada yang bener berarti dialah yang terpilih jadi Kumari, terpilih jadi Dewi. Abis dia terpilih, anak cewek Kumari ini bakal terikat dengan banyak peraturan yang ketat banget. Contohnya tuh kayak Kumari harus tinggal di istana Kumari. Dia nggak boleh keluar istana kecuali buat tujuan seremonial. Keluarganya juga nggak boleh terlalu sering ngunjungin dia. Dan sekalinya berkunjung, si Kumari ini harus diperlakukan secara formal sama keluarganya. Harus diperlakukan sesuai peraturan. Nggak boleh mentang-mentang keluarganya terus jadi santuy. Itu nggak boleh. 4 वर्षीय अहिले 8 वर्ष त पो चुनाउ बा 5 years old, you were so young. Did you not miss your parents? Was it not difficult to be away from your parents? पहिला पहिला पछ बेलेला पछ वही हाली बदुली सिमो मामु बेले मामु वही दर्शन यही जनी वनी Buat temen main, Kumari ini boleh main sama anak-anak keluarga penjaga istana yang emang tinggal di lingkungan istana. Udah boleh mainnya sama mereka doang. Aduh, ini malah jadi kasihan gak sih? Gimana menurut lo? Silakan komen. Terus, kalau orang-orang luar pengen berkunjung ke istananya, buat berkunjung ini juga ada jam-jam khususnya. Kalau lagi hoki, kalau waktunya lagi pas, pengunjung bisa lihat Kumari lagi duduk di atas tahtanya. Tahta besi yang berlapis emas. Kalau waktunya pas. Nah, kalau misalnya lu datangnya pas, lu bisa ngelihat Kumari, ini berarti semua tindakan Kumari yang lu lihat itu bakal dianggap sebagai ramalan kehidupan lu ke depannya. Contoh, misalnya lu ngelihat Kumari lagi nangis. Itu berarti lu bakal dapet penyakit serius. Terus, kalau lu ngelihat Kumari lagi gosok mata, lagi ngucek mata, itu berarti bakal ada kematian yang segera terjadi di sekitar lu. Terus kalau lu ngeliat dia lagi gemeteran, itu berarti lu bakal dipenjara. Dan kalau lu ngeliat dia lagi milih-milih makanan persembahan, itu berarti lu bakal dapet kesulitan finansial. Ini nggak ada yang bikin bahagia ya ramalannya ya. Kalau gini kan mending nggak usah ngeliat ya. Kalau menurut AFP, di seluruh Kathmandu tuh ada 12 Kumari. Dan dari 12 itu ada satu yang dianggap paling suci dan bener-bener diisolasi dari masyarakat. Nah, kalau lu bener-bener penasaran nih pengen lihat Kumari secara langsung, daripada lu hoki-hokian berkunjung ke salah satu istana Kumari, lu mending dateng ke festival Boto Jatra di Nepal. Festival buat minta hujan dan belas kasih Tuhan. Ini nih festival yang terkenal banget di sana. Di festival ini, Kumari pasti bakal dateng. Pakai kereta tandu warna emas, diangkat sama orang-orang dewasa sampai ke venue. Di situ abis Kumari datang, pengunjung biasanya bakal nyempetin diri buat doa bareng sambil minta berkat ke Kumari. Di momen inilah lu bisa puas-puasin ngeliat Kumari. Dan gak ada ramalan apa-apanya kalau yang ini. Dia mau ngapain, dia mau gerak apa aja bebas. Lu gak perlu deg-degan. Nah, Kumari ini bakal dianggap udah hilang kekuatannya kalau ada setetes darah yang keluar dari badannya. Entah itu luka ataupun menstruasi. Cuma kalau luka biasa kan kemungkinannya kecil banget ya. Soalnya kan Kumari ini bener-bener dijaga di istananya. Jadi yang nggak bisa dihindari ya menstruasi. Makanya kalau Kumari terpilih udah mulai dapet, udah mulai menstruasi, berarti itu saatnya mencari Kumari yang baru. Kumari yang lama akhirnya bakal dibalikin lagi ke masyarakat. Disuruh hidup normal lagi. Dan hal inilah yang banyak dikecam sama aktivis-aktivis anak internasional. Ya lu bayangin aja, Kumari ini dari kecil bertahun-tahun mereka hidup di istana. Dipuja-puja sebagai dewi. Tiba-tiba pas mereka udah remaja, pas kesaktiannya udah dianggap habis, mereka langsung dibalikin gitu aja ke keluarganya. Nggak ada masa transisi dari istana tertutup ke dunia luar. Di sini kita harus tahu kalau istana Kumari ini nih adalah bangunan istana tua tanpa fasilitas modern sama sekali. Selain itu, Kumari ini juga nggak dapat pendidikan formal selama di istana. Intinya mereka bener-bener tertutup lah dari dunia luar. Kayak internet tuh ya mereka nggak akan ngerti itu apaan.
Nah, dengan situasi kayak gini, tiba-tiba mantan Kumari ini disuruh berbaur sama dunia luar. Ya, culture shock udah. Terus yang lebih nyakitin hati lagi nih, menurut The Independent, abis Kumari baru terpilih, si mantan Kumari bakal dikeluarin dari pintu samping kuil. Kayak disuruh keluar diem-diem gitu. Dengan pakaian dan make up yang masih Kumari banget. Ini kan jadi kayak kita udah punya Dewi yang baru nih. Elu yang mantan Dewi jangan muncul depan orang ya. Jangan ngeganggu hype kita. Keluar dari pintu samping aja. Ini kan berasa jadi kayak gitu ya. Gila. Keras ya kehidupannya. It was a suddenly world turning upside down for me. Like the morning you were worshipped as a goddesses and next day it's nothing. Nah, ini juga yang di tahun 1990-an ditulis sama Rashmila Sakya. Mantan Kumari yang curhat tentang susahnya berbaur di dunia luar. Abis dia berhenti jadi Kumari. Gara-gara tulisan itu, tekanan buat mengakhiri tradisi Kumari ini jadi makin kenceng. Salah satunya dari Sapana Pradhanmala, pengacara HAM di Nepal. Dia bilang, Kumari terpaksa menyerahkan masa kecilnya untuk menjadi dewi. Haknya dilanggar. Iya sih. Gimana kalau menurut lo? Apakah terpilih jadi Kumari itu berarti melanggar hak hidup si anak cewek? Atau ini sah-sah aja? Karena hitungannya dia jadi dewi, dia jadi mulia. Silakan komen. Nah, setelah tekanan makin besar gara-gara tulisan Rashmila, si mantan Kumari tadi, akhirnya pemerintah Nepal bikin kebijakan baru yang isinya mewajibkan adanya pendidikan formal di dalam istana Kumari. Dan mereka juga menetapkan tunjangan bulanan buat pendidikan mantan Kumari. Biar mereka bisa pelan-pelan berbaur sama dunia luar. Dan sejak adanya peraturan ini, mantan Kumari sekarang bisa lebih gampang berbaur di masyarakat. Contohnya kayak Matina Skia ini. Mantan Kumari yang turun tahta di tanggal 28 September 2017. Digantiin sama Trishna Sakya yang waktu itu baru umur 3 tahun. Nah ini foto Trishna Sakya bareng kakek neneknya. Pas dia siap-siap jadi Kumari yang baru. Wah, ini kan masih kecil banget anjir. Sekarang kita balik ke Matina yang digantiin sama Trishna Sakya tadi. Abis Matina balik ke kehidupan normal, dia jadi nggak terlalu kaget berkat kebijakan baru tadi. Guru pribadi Matina selama Matina jadi Kumari juga ngerasa bangga banget karena pernah ngajarin Matina. Dia bilang, saya bangga dan beruntung telah menjadi guru bagi Dewi hidup. Sampai sini gimana menurut lo? Apakah Kumari ini tetap harus dilestarikan karena ini tradisi dari zaman dulu? Atau udah harus di stop karena ini ngelanggar HAM? Silakan komen. When I went to the school for the first time, my friends were very curious about my life. Like they asked me the questions like, do you feel some powers? Do you find it that you find a lot of friends a lot faster because you are an ex-Kumari or? No, like my friends were scared of me also. Scared of you? Yeah, because I was a Kumari and then the teacher used to bring all the friends to my home for the worshipping. And so they... Oke, sekian dari Googling kali ini tentang tradisi Kumari. Tradisi ngangkat anak kecil sebagai reinkarnasi Dewi Pelindung. Kalau merevisi kalian udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi di itu kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.